Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Zenzi dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tanggapan dan analisis saya sebagai mahasiswa terhadap kasus yang telah diberikan, yaitu mengenai fenomena turnover karyawan, kinerja karyawan, dan kondisi lingkungan kerja, komunikasi internal, serta budaya organisasi yang terjadi di PT XYZ. Kasus ini menurut saya sangat relevan ya dengan kondisi dunia kerja saat ini, karena fenomena niat karyawan untuk pindah kerja atau turnover intention bukan lagi tuh menjadi isu yang sangat hanya terjadi di perusahaan multinasional atau perusahaan besar saja, melainkan juga sudah banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan lokal. Hal ini tuh menunjukkan bahwa tantangan dalam mengelola sumber daya manusia semakin kompleks dan membutuhkan perhatian yang serius dari pihak manajemennya, pastinya. Tingginya tingkat pergantian karyawan atau turnover tertentu, itu tuh tidak bisa dipandang hanya sebagai angka statistik semata. Di balik angka tersebut, terdapat berbagai persoalan mendasar yang berkaitan dengan kondisi kerjanya, sistem manajemennya, kepuasan kerjanya, sehingga kesejahteraan karyawannya. Jika permasalahan ini tidak dianalisis secara menyeluruh, maka perusahaan juga berpotensi mengalami kerugian yang berkelanjutan, baik dari sisi finansial maupun operasional. Selain itu, turnover yang tinggi itu juga dapat menjadi indikator adanya ketidakseimbangan antara tuntutan kerja dan kemampuan perusahaannya dalam memenuhi kebutuhan karyawannya. Karyawan itu tidak hanya bekerja untuk mendapatkan penghasilan pastinya, tapi juga mengharapkan lingkungan kerja yang nyaman, aman, serta adanya komunikasi dan budaya organisasi yang mendukung perkembangan mereka. Melalui analisis kasus PT Aksi Z ini, saya berusaha melihat permasalahan itu tidak hanya dari sudut pandang, tetapi juga dari perspektif karyawannya sebagai pelaku utamanya dalam proses produksinya dan operasional perusahaannya. Dengan demikian, analisis yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif lah dan menyeluruh pastinya. Dalam video kali ini, saya akan membahas kasus PT XYZ secara bertahap dan sistematis, agar setiap permasalahan itu dapat dipahami dengan lebih jelas. Adapun pembahasan tersebut meliputi beberapa poin utama, yaitu pertama, saya akan membahas mengenai fenomena turnover karyawan yang terjadi di PT XYZ, termasuk tingkat turnovernya, fluktuasi bulanan, serta dampak yang ditimbulkan bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Yang kedua, saya akan mengulas kinerja karyawan dan pencapaian target produksinya dengan melihat kesesuaian antara target yang ditetapkan perusahaan dan realisasinya yang terjadi di lapangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi capaian tersebut. Ketiga, saya akan membahas kondisi lingkungan kerja fisik seperti pencahayaan, suhu ruangan, sirkulasi udara, kebisingan, fasilitas pendukung kerja yang sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan produktivitas karyawannya. Yang keempat, saya akan meninjau komunikasi internal organisasinya, baik komunikasi antar pimpinan dan karyawan maupun antar sama karyawan, serta bagaimana komunikasi tersebut mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kinerja kerjanya. Yang kelima, saya akan membahas budaya organisasi yang berkembang di PT XYZ, serta perannya dalam membentuk sikap, perilaku, dan motivasi kerjanya, baik di lingkungan perusahaannya. Yang keenam, saya akan mengulas kedisiplinan dan kehadiran karyawan, khususnya terkait dengan ketepatan waktu,
absensi masuk dan pulang, serta implikasinya terhadap kinerjanya dan kedisiplinan kerjanya secara menyeluruh. Dan terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan serta rekomendasi menurut saya yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawannya sekaligus menekankan tingkat turnovernya di masa yang akan datang. Dengan pembahasan ini, saya berharap analisis yang disampaikan tidak hanya memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya manusianya yang baik seperti apa dan berkelanjutan dalam suatu organisasi. Pada bagian ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai fenomena turnover karyawan yang terjadi di PT XYZ karena permasalahan ini tuh merupakan isu utama yang menjadi dasar munculnya berbagai persoalan lain dalam organisasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Sumber Daya Manusia, PT XYZ ini pada tahun 2024, dia tercatat bahwa sebanyak 194 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja dalam kurun waktu 1 tahun. Dari data tersebut diperoleh tingkat turnover rata-rata sebesar 6,8% per bulan. Jika angka ini dianalisis lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa tingkat turnover di PT XYZ ini tergolong cukup tinggi dan patut mendapatkan perhatian serius dari manajemennya. Turnover karyawan dalam jumlah besar bukan hanya berdampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak lanjutan bagi perusahaannya. Tiap kali karyawan harus keluar, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan adaptasi karyawan baru. Selain itu, karyawan baru juga membutuhkan waktu untuk memahami alur kerjanya, budaya perusahaannya, serta standar operasional yang berlaku. Sehingga produktivitas perusahaan dalam jangka pendek tuh cenderung menurun. Oke, lebih lanjut, data turnover ini di PT XYZ menunjukkan adanya fluktuasi jumlah karyawan yang keluar setiap bulannya. Jadi tingkat turnover tertinggi itu tercatat pada bulan Mei sebesar 8% dan bulan Oktober sebesar 7,6%. Sedangkan tingkat turnover terendah itu terjadi di bulan Februari dan Agustus sebesar 6%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa turnover yang terjadi di PT XYZ ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang muncul pada periode tertentu. Menurut pandangan saya, sebagai mahasiswa, tingginya turnover itu pada bulan-bulan tertentu bisa berkaitan dengan tingkat tekanan kerja yang meningkat. Jadi kondisi lingkungan kerjanya itu semakin dirasakan tidak nyaman atau bahkan kejenuhan kerja yang dialami karyawan itu terus-menerus tanpa adanya upaya perbaikan. Maka karyawan tuh akan cenderung eh, mencari alternatif pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan dan lebih manusiawi. Dalam kajian manajemen sumber daya manusia, dikenal istilah turnover atau intention, yaitu niat atau keinginan karyawan untuk meninggalkan organisasi. Turnover intention biasanya muncul lebih dahulu sebelum karyawan tuh benar-benar memutuskan untuk keluar. Jika perusahaan tidak mampu mendeteksi dan mengelola turnover ini, maka perusahaan dianggap kehilangan karyawannya secara nyata, seperti yang terjadi di PT XYZ. Turnover intention ini dipengaruhi berbagai faktor, antara lain ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, beban kerjanya meningkat, kurangnya fasilitas dukungan kerja, lingkungan kerja tidak nyaman, kurangnya perhatian perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam konteks PT XYZ, beberapa faktor tersebut terlihat cukup jelas, khususnya terkait lingkungan kerja fisik, tekanan tingkat produksinya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa permasalahan turnover karyawan itu bukan semata-mata disebabkan oleh faktor individunya, melainkan lebih ke faktor organisasi dan sistem kerja yang diterapkan perusahaannya. Selain itu,
Tingginya tingkat turnover juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis karyawannya. Karyawan yang masih bertahan, karyawan yang sering melihat rekan kerjanya keluar dari perusahaan itu dapat merasa tidak aman atau ada rasa khawatir lah terhadap masa depannya, masa depan pekerjaannya, serta mengalami penurunan motivasi kerja. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif dan berdampak negatif terhadap kinerja tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurut saya, fenomena turnover karyawan di PT XYZ perlu dipahami sebagai masalah strategis. Oke, dapat disimpulkan bahwa turnover karyawan PT XYZ itu merupakan cerminan dari kondisi kerja dan sistem manajemen yang belum optimal, sehingga perlu dikaji lebih lanjut keterkaitannya dengan kinerja karyawan, lingkungan kerja, komunikasi internal, serta budaya organisasinya. Setelah membahas fenomena turnover karyawan, selanjutnya kita akan membahas tentang kinerja karyawan dan pencapaian target produksinya. Ini sangat penting ya, karena berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaannya, khususnya dalam hal produktivitas dan kualitas hasil kerjanya. PT XYZ melakukan penelitian kinerja karyawan berdasarkan pencapaian target produksi hariannya serta evaluasi melalui Key Performance Indicator atau KPI. Dalam hal ini, perusahaan itu menetapkan target 450 per unit per hari. Target tersebut menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki standar kinerja yang tinggi dan menuntut produktivitas karyawan yang maksimal. Namun berdasarkan data internal, perusahaan itu realisasi produksi yang dicapai itu hariannya rata-ratanya 420 hingga 440 per hari. Jika dilihat secara sekilas, selisih ini tuh memang terlihat eh, tidak terlalu besar, tetapi dalam konteks industri manufaktur, selisih ini tuh berdampak eh, terhadap efisiensi operasionalnya dan keuntungan operasional perusahaannya. Menurut saya kondisi ini tuh tidak bisa langsung diartikan bahwa karyawan tuh memiliki kinerja yang buruk. Kinerja karyawan itu tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan atau kemauan individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor dan lingkungan kerja, fasilitas mendukung, sistem kerja, kondisi fisik, psikologis karyawan. Apabila faktor-faktor ini terpenuhi dengan baik, maka karyawan juga akan mengalami kesulitan untuk bekerja secara optimal. Dalam kasus PT XYZ terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa kondisi kerjanya tuh belum maksimal. Karyawan tuh dituntut untuk mencapai target dengan kondisi lingkungan yang kurang nyaman, suhu ruang panas, pencahayaan yang kurang memadai, dan stamina karyawan tuh selama bekerja jadi menurun. Selain itu, tekanan untuk mencapai target juga bisa menimbulkan stres kerja. Jika terus-menerus tanpa adanya dukungan, maka karyawan akan mengalami kelelahan fisik, baik secara fisik, mental. Hal ini tuh berdampak pada penurunan produktivitas. Kalau dari sudut pandang manajemen, SDM itu kinerjanya yang tidak mencapai target menjadi bahan evaluasi pastinya. Bukan hanya untuk menilai karyawan, tapi untuk menilai apakah target yang ditetapkan udah sesuai dengan kondisi kerja di lapangan. Jadi perusahaan tuh perlu mempertimbangkan apakah standar kinerja yang diterapkan ini seimbang dengan fasilitas lingkungan dan sistem kerja yang tersedia. Menurut saya PT XYZ ini perlu melakukan penyesuaian ya antara target dan kondisi kerjanya seperti apa. Jadi karyawan tuh bisa meningkatkan kualitas lingkungan kerja yang memberikan dukungan yang memadai ke karyawannya. Jadi karyawan tuh juga merasa lebih dihargai pastinya atau termotivasi untuk bekerja secara optimal. Selain itu, evaluasi kinerja melalui KPI juga dikaji kembali agar tidak hanya berfokus pada kuantitas hasil, tapi juga memperhatikan kualitasnya. Sebagai kesimpulan ini dikatakan bahwa ketidaktercapaian target produksi di PT XYZ tidak sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya kinerja, melainkan lebih kepada ketidakseimbangan antara tuntutannya, pastinya tuntutan kerjanya dan kondisi kerja yang tersedia. Eh, oleh oleh karena itu, oleh karena itu,
Pembahasan mengenai kinerja karyawan ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kondisi lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja fisik di PT XYZ masih memiliki banyak kelemahan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kinerja dan produktivitas karyawan, tetapi juga dapat menjadi salah satu penyebab utama tingginya turnover karyawan. Menurut saya, perusahaan tuh perlu menyadari bahwa investasi pada lingkungan kerja bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang. Lingkungan kerja yang nyaman dan aman itu akan membuat karyawannya juga merasa dihargai, betah bekerjanya, loyal terhadap perusahaan. Sebagai pengantar ke selanjutnya, dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja fisik yang kurang baik itu akan mempengaruhi pola komunikasi dan hubungan kerja antar individu dalam organisasi. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya saya akan membahas mengenai komunikasi internal organisasi di PT XYZ. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai komunikasi internal organisasi di PT XYZ karena komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran kerja, efektivitas pelaksanaan tugas, serta hubungan antara pimpinan dan karyawan. Berdasarkan hasil survei, PT XYZ itu memiliki beberapa aspek yang cukup baik. Pimpinan memberikan instruksi yang jelas sehingga karyawan memahami tugas dan tanggung jawab juga harus mereka kerjakan. Mereka mempunyai ruang untuk menyampaikan kritik dan sarannya juga kepada pimpinan. Hubungan komunikasi ini digambarkan cukup akrab dan harmonis. Namun, meskipun komunikasi terlihat cukup baik, hasil temuan awal juga menunjukkan bahwa kesalahpahaman masih sering terjadi, berupa informasi yang tidak lengkap, penafsiran yang kurang jelas, atau informasi yang berubah-ubah di tengah proses. Menurut saya, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi di PT ini tuh belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam konsistensi dan kejelasan penyampaian informasi. Baik secara tidak hanya ditandai dengan keterbukaan, tapi juga harus didukung oleh sistem komunikasinya yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Dalam konteks PT XYZ, kesalahan komunikasi ini berpotensi menghambat pelaksanaan tugas, pelayanan produksi sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target. Kondisi lingkungan kerjanya yang bising dapat memperburuk efektivitas komunikasi. Menurut pandangan saya, perusahaan itu juga perlu meningkatkan kualitas komunikasi internal, tidak hanya eh, melalui komunikasi internal, tidak hanya melalui komunikasi lisan, tetapi juga hanya melalui komunikasi tertulis seperti adanya SOP, briefing kerja, atau media komunikasi secara rutin yang mudah diakses lah ya. Dengan adanya sistem komunikasi lebih tertata, karyawan juga akan lebih mudah memahami tugas, mengurangi kesalahan kerja, dan meningkatkan koordinasi antar bagian. Jadi, kesimpulannya, PT XYZ ini komunikasi internalnya cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan agar lebih efektif dan mampu mendukung kinerja karyawannya secara optimal. Komunikasi yang tidak efektif jika dibiarkan dapat memperburuk masalah seperti penurunan kinerja dan meningkatnya turnover oleh karyawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang eh, pola komunikasi dan interaksi antar anggota. Pada bagian ini saya eh, mengenai budaya organisasi yang berkembang, karena budaya organisasi merupakan faktor penting yang tidak langsung mempengaruhi perilaku karyawannya, baik cara kerjanya, pola komunikasinya, loyalitas karyawannya terhadap perusahaan. Namun demikian, budaya organisasi yang positif tidak hanya dibentuk melalui komunikasi, tapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan, kenyamanan, dan keselamatan kinerja karyawannya. Dalam kasus PT XYZ masih ditemukan permasalahan pada lingkungan kerja fisik, pencahayaan yang kurang memadai. Menurut saya, apabila perusahaan mengklaim eh, memiliki budaya organisasi yang baik, maka hal tersebut harus tercemin dalam kepedulian perusahaannya.
baik dari kondisi karyawan, budaya organisasi harus menciptakan rasa aman, nyaman, dan dihargai bagi karyawannya. Selain itu, budaya organisasi juga berperan dalam bentuk etos kerja. Dalam konteks PTXYZ, penguatan budaya organisasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari komitmen, pimpinan, kebijakan perusahaan, hingga implementasinya. Sebagai kesimpulannya, PTXYZ ini memiliki potensi untuk berkembang ke arah yang lebih positif, namun masih memerlukan perbaikan dan konsistensi dalam penerapannya. Budaya organisasi yang kuat dan positif akan pastinya menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kinerja karyawannya serta menekankan tingkat turnover di perusahaannya itu sendiri. Oke, selanjutnya ada eh, kedisiplinan dan kehadiran karyawan di PT XYZ. Menurut saya permasalahan kedisiplinan ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi kerja dan budaya organisasi yang berlaku di perusahaan. Karyawan yang bekerja dalam kondisi lingkungan yang kurang nyaman, panas, kelelahan lebih cepat, ini mempengaruhi kedisiplinan dan khususnya terkait ketepatan waktu pulang kerja. Selain itu, sistem pengawasan dan penegakan aturan juga memiliki peran penting untuk mendukung kedisiplinan karyawan. Di sisi lain, perusahaan juga perlu untuk melakukan pendekatan pembinaan. Bukan hanya pendekatan hukuman, karyawan juga memiliki catatan pelanggaran sebaiknya memberikan pembinaan, arahan, dan pemahaman. Kedisiplinan sebenarnya merupakan salah satu modal penting bagi perusahaan ya, yang sudah memiliki kedisiplinan cukup tinggi, baik dalam kehadiran. Kesimpulannya, PT Exodus ini masih berada kategori baik, namun masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prosedur absensi pulang dan konsistensi pengawasan. Perbaikan ini perlu untuk peningkatan karyawan dan menekan tingkat turnover. Oke. Oke, secara kesimpulan, berdasarkan kasus PT XYZ ini, dapat disimpulkan bahwa tingginya turnover karyawan itu dipengaruhi oleh kondisi kerja yang kurang mendukung, seperti lingkungan kerja fisik yang tidak nyaman, pencapaian target produksi yang belum optimal, komunikasi budaya organisasi yang belum berjalan maksimal. Permasalahan itu menunjukkan bahwa kinerja dan loyalitas karyawan itu sangat dipengaruhi oleh sistem dan lingkungan kerja perusahaan. Oke, rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis kasus PT XYZ, serta dikaitkan dengan teori manajemen sumber daya manusia, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan agar perusahaan itu dapat meningkatkan kinerja karyawannya dan meningkatkan turnover. Pertama, PT XYZ perlu memperbaiki kondisi lingkungan kerja fisik. Menurut teori ergonomi dan keselamatan kerja, lingkungan kerja yang nyaman, aman, sehat itu akan meningkatkan produktivitas serta mengurangi kelelahan kerja. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk memperbaiki pencahayaan, suhu ruang, sirkulasi udaranya, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti kipas angin, AC, dan alat pendukung atau alat pelindung telinga. Perbaikan ini penting. Kenapa? Agar karyawan bisa bekerja lebih fokus dan lebih nyaman pastinya. Yang kedua, perusahaan perlu mengevaluasi kembali target produksi dan sistem penilaian kerjanya. Dalam teori kinerja, pencapaian target yang realistis dan seimbang dengan kondisi kerja itu akan meningkatkan motivasi karyawannya. Target produksi yang tinggi tanpa dukungan fasilitas yang memadai itu akan menimbulkan stres kerja dan menurunkan kinerja. Oleh karena itu, penilaian kinerja tidak hanya berorientasi pada kuantitas hasil kerjanya, tetapi juga memperhatikan kualitas, keselamatan, dan kondisi kerja karyawannya. Yang ketiga, komunikasi internal organisasi perlu ditingkatkan dan diperjelas. Untuk memperkuat komunikasi formal itu melalui SOP yang jelas, briefing, eh, penyampaian informasi konsisten, agar tidak terjadi miskom atau salah komunikasi di lingkungan kerja itu juga penting banget. Yang keempat, memperkuat budaya organisasi yang berorientasi pada kesejahteraan karyawannya. Sesuai dengan teori budaya organisasi, nilai-nilai yang diterapkan secara konsisten akan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Budaya organisasi yang peduli terhadap karyawan akan meningkatkan rasa memiliki
loyalitas, serta menurunkan niat karyawannya untuk pindah kerja. Dengan dengan menerapkan rekomendasi tersebut secara konsisten, PT XJJ itu diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, meningkatkan kinerja karyawan, serta mengurangi tingkat turnover karyawan di masa yang akan datang. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.